Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Devidiani, mahasiswa Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro angkatan 2018. Saya telah mengikuti mata kuliah bioteknologi yang diampu oleh Ibu Dilenis Trenggenis. Pada mata kuliah ini, materi yang diajarkan cukup runtut, mulai dari pengenalan bioteknologi itu sendiri hingga pemanfaatan bioteknologi untuk bisa mendapatkan potensi sumber daya laut. Materi-materi yang diajarkan juga cukup menarik, seperti pemanfaatan bioteknologi untuk mendapatkan biofuel, lalu pemanfaatan di bidang kosmetik, bahkan hingga pemanfaatan di bidang farmasi. Untuk harapan saya, semoga kedepannya mata kuliah ini bisa lebih memperbanyak dan memperdalam lagi materi-materinya, sehingga mahasiswa lebih banyak mendapatkan referensi ilmu. Dan untuk praktiknya, semoga bisa diperbaiki lagi agar mahasiswa dapat mengimplementasikan ilmu yang sudah didapatkan lebih baik lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelautan Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Arudin Gunawan dari Departemen Ilmu Kelautan angkatan 2020. Dalam salah satu sesi mata kuliah bersama Ibu Wilis Aristiati dalam mata kuliah bioteknologi, beliau mengundang pembicara dari luar, dari yang bernama Dr. Ahmad Dinoto yang dikemas dalam bentuk webinar. Dalam webinar tersebut membuka wawasan saya, khususnya di bidang industri pangan, bioteknologi industri pangan, bahwa ternyata kebutuhan pangan setiap manusia berbeda dikarenakan kandungan mikroba yang ada di dalam tubuh manusia juga berbeda. Selain itu, faktor geografis manusia juga turut andil dalam mempengaruhi kebutuhan pangan manusia. Dan untuk memenuhi kebutuhan manusia memiliki peranan penting, yaitu sebagai produsen. Sebagai produsen di sini dalam artian yaitu manusia mengubah bahan makanan dari berbagai sektor menjadi bahan makanan yang menjadi pangan yang layak untuk diedarkan dalam masyarakat luas. Yang selanjutnya yaitu manusia sebagai analisator. Manusia sebagai analisator ini diartikan bahwa manusia dapat menganalisis kandungan dan bahan-bahan makanan yang bisa untuk layak makan oleh masyarakat luas. Yang saya yaitu sebagai pengawas peredaran makanan. Menurut saya materi tersebut sangat menarik dan perlu dikaji lebih dalam lagi. Namun materi yang disampaikan itu terlalu umum sebagai materi teknologi pangan dan kurang spesifik menuju ke arah bidang kelautan yang menjadi bidang studi saya saat ini. Nah, yang selanjutnya yaitu waktu yang diberikan untuk tanya jawab sangat sedikit sehingga kurang terjadi interaksi antara pemateri dengan audiens. Ini sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelautan Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Nur Hidayah. Saya dari Departemen Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan angkatan 2018. Bahasa Inggris akhir-akhir ini menjadi suatu hal yang penting untuk dikuasai dalam menghadapi persaingan global di Indonesia. TOEFL merupakan salah satu aspek yang harus dikuasai oleh mahasiswa karena sebagai syarat lulusan mendaftar beasiswa maupun mendaftar pekerja. Departemen Ilmu Kelautan melalui Bapak Insinyur Krisna Adi Suryana MPhil memfasilitasi kami dalam pelaksanaan tes TOEFL ini. Sebelum melaksanakan tes TOEFL, kami diberikan persiapan seperti persiapan mengerjakan soal, bimbingan yang nantinya bertujuan saat pelaksanaan tes kami dapat mengerjakan soal dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Prepare your future to be success with the best. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Prakosoni Tismito dari Departemen Ilmu Kelautan angkatan 2020. Dalam salah satu perkuliahan bioteknologi, di kelas saya diisi dengan webinar bersama Bapak Dr. Hamid Toha. Webinar bersama Bapak Dr. Hamid Toha membuka wawasan saya mengenai apa itu cloning. Awalnya saya mengira bahwa cloning itu hanya ada satu, hanya sekedar menduplikasi individu saja. Namun ternyata cloning itu tidak sesederhana itu. Ternyata ada 3 jenis cloning yang biasa dipraktikkan, yaitu cloning gen, cloning reproduksi, dan cloning terapeutik, yang masing-masingnya memiliki fungsi tersendiri. Dijelaskan juga mengenai salah satu contoh dari cloning hewan yang paling terkenal, yaitu cloning domba doli. Selain itu juga saya mengetahui bahwa seseorang tidak bisa sembarangan melakukan cloning. Ada moral dan etika dalam melakukan cloning. Harapan saya dalam webinar kedepannya
Dijelaskan juga mengenai aplikasi cloning di bidang kelautan juga, agar mahasiswa dapat lebih mengembangkan lagi aplikasi cloning dalam bidang kelautan. Kelautan Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Indah Dongoran. Saya adalah mahasiswa Ilmu Kelautan angkatan 2018. Luasnya lautan yang ada di Indonesia menjadikan tingginya potensi dalam pemanfaatan bioteknologi, khususnya di bidang kelautan. Selama mengikuti mata kuliah bioteknologi laut, saya diampu oleh dosen-dosen yang paling berpengalaman di bidangnya. Beliau tersebut yaitu Ibu Delianis, Bapak Agus Saptendo, Bapak Subagio, dan Pak Mada. Selama mengikuti mata kuliah bioteknologi laut, beliau-beliau tersebut memberikan wawasan yang luas kepada saya, kemudian memberikan perkenalan mengenai apa itu bioteknologi laut, potensi-potensi bioteknologi laut, serta isu-isu terhangat yang ada di bidang bioteknologi kelautan. Selain itu, beliau-beliau tersebut juga mengajak saya untuk mengeksplorasi melalui materi-materi yang sangat menarik dalam setiap pertemuannya. Harapan saya ke depannya pada mata kuliah bioteknologi laut ini tidak hanya memperdalam materi, namun memperdalam praktiknya juga, sehingga mahasiswa tidak hanya baik secara materi, namun baik juga secara praktiknya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelautan Jaya. Hello, my name is Anka Madini. I am a postdoc at the Korean Institute of Ocean Science and Technology. A few months ago, I was invited in a webinar to have a talk that was organized by the Diponegoro University collaborating with the Campus Merdeka. And in that talk, I was talking mostly about the research experience that I've been doing in the past few years, that mostly related with the molecular techniques as well as genetic analysis. I appreciate all the organizer for holding this event, and it was such a humbling experience for me because I could be able to talk to share my knowledge to many aspiring scientists, professors, faculty members, and that came from different research backgrounds. I believe through this kind of event, it will bring so much benefit and positive impact for the improvement as well as the development of the scientific research or scientific approach, as well as the marine science research in Indonesia in general, especially in Diponegoro University. I'm hoping all for the best for the Diponegoro University, and I hope through this event it will help the upgrade efforts approach of the Diponegoro University to the global scale even more, and I'm hoping for the best for every scientist in Indonesia. Kelautan Jaya. Halo, nama saya Dwi Haryanti. Saya adalah dosen dari Departemen Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Di program Kampus Merdeka ini, saya juga mengikuti beberapa kegiatan, yaitu Good Laboratory Practice dan juga pelatihan selam untuk scientific diving yang level lebih advance. Menurut saya, program yang didanai oleh Kampus Merdeka ini sangat bermanfaat untuk menunjang karir saya, dan juga nanti bekal yang saya dapat bisa saya pakai untuk kegiatan di laboratorium, dan juga meningkatkan skill saya untuk diving dan juga mengajar mata kuliah diving ke anak-anak ilmu kelautan. Terima kasih Kampus Merdeka. Halo, nama saya Revata Darani Sofyan. Saya mewakili tim 2 MSAP, dan manfaat yang saya dapatkan dari program ini adalah tentunya menambah pengalaman dalam segi akademik dan riset juga. Tentunya karena situasi pandemi ini juga pengalaman untuk di laboratorium dan riset lainnya juga sangat kurang, sehingga MSAP ini sangat membantu saya untuk menambah wawasan dan ilmu tersebut. Terima kasih Kampus Merdeka. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Nazam Hanif Prasetyo dari tim 1 MSAP Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro.
Selama program MSAP banyak hal yang saya dapatkan. Salah satu manfaatnya selama ini adalah program ini menunjang untuk mahasiswa yang menginginkan riset namun belum terwadahi. Nah, ini salah satu wadahnya dan ini membantu saya banget dari segi akademik maupun dari segi risetnya. Terima kasih MSAP dan juga terima kasih Kampus Merdeka. Perkenalkan, saya Rosi dari PT Biotek Cipta Kreasi atau sering disebut sebagai Biotek. Saya sebagai Chief Operating di startup ini mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari Departemen Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro Semarang. Di sini akhirnya kami melakukan banyak diskusi, banyak sharing ilmu, terus kemudian ada beberapa program yang insya Allah nanti ke depannya bisa menjalin kerjasama lebih lanjut. Dan kami sangat mendukung untuk program-program aplikasi dari riset-riset yang ada di departemen ini, untuk program MBKM misalnya, program magang, program PKL, dan juga riset-riset kolaborasi. Semoga kedepannya kita bisa bekerja sama untuk menjadi lebih baik demi perikanan dan kelautan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Siang hari ini kami berkunjung ke PT Biotek Cipta Kreasi. Jadi PT Biotek Cipta Kreasi ini didirikan oleh sejumlah alumni UGM yang kebetulan banyak bergerak di dalam bidang bioteknologi. Yang ditawarkan sebetulnya bukan bioteknologi yang sangat luar biasa, tapi adalah jenis-jenis bioteknologi yang bisa dimanfaatkan oleh kalangan petani maupun pembudidaya ikan gitu. Jadi di belakang ini adalah demo plot yang digunakan oleh PT Biotek Cipta Kreasi ini untuk mengaplikasikan apa yang sudah dikerjakan di dalam lab mereka agar bisa dimanfaatkan langsung oleh para petani maupun pembudidaya. Jadi di belakang itu ada demo plot untuk budidaya lele, sekaligus bagaimana proses budidaya lele ini bisa berjalan secara zero waste. Zero waste di sini bukan kemudian airnya digunakan, tapi air limbah yang sifatnya dari budidaya lele ini mendapatkan added value gitu ya. Jadi setelah digunakan untuk budidaya itu tidak dibuang langsung, tapi dialirkan ke kolam berikutnya untuk memelihara air misalnya, atau kemudian dilarikan ke kolam yang digunakan untuk memelihara azolla misalnya. Nah, seperti itu bisa dikembalikan menjadi pakan lele tersebut. Nah, yang terakhir itu bisa untuk menyirami tanaman pepaya California. Nah, dari kegiatan semacam ini kita bisa melihat bahwa alumni itu sebetulnya harta yang mahal begitu. Selama mereka bisa menemukan istilahnya passion yang tepat, terus menemukan orang-orang yang tepat, ternyata bukan hal yang mustahil untuk bisa bergerak seperti ini, karena produk mereka itu ternyata sudah diekspor ke Myanmar, dan investor dari Myanmar inilah yang mula-mula menawarkan kepada mereka bagaimana produk yang tadinya ada di kampus itu bisa dijual dan dikeluarkan. Jadi melalui program Kampus Merdeka ini benar-benar bisa terjembatanilah kebutuhan dari pengusaha begitu ya, yang sudah mempunyai uang tapi mau dikemanakan uangnya, ketemu dengan para alumni yang dalam arti adalah universitas yang menyediakan sumber daya sebagai pekerja yang mumpuni untuk bisa menghasilkan ide dan produk tadi. Nah, mereka bertemu akhirnya bisa seperti yang kita lihat sekarang. Saya kira itu hal yang bisa kita pelajari, bagaimana program seperti ini harusnya lebih banyak diadakan sehingga memberi manfaat dua-duanya, baik bagi mahasiswa itu sendiri, terus kemudian bagi perguruan tingginya, dan juga perusahaan dalam hal ini agar menemukan mitranya dengan baik dan mereka